Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi penting yang ada pada cerpen. Siapa yang tahu apa singkatan dari cerpen? Ya, benar sekali, cerpen singkatan dari cerita pendek. Nah, kita akan belajar nih bagaimana cara menemukan informasi penting yang ada pada cerpen. Simak penjelasan Bu Tika baik-baik ya. Pada saat kalian akan menemukan informasi dari cerpen yang kalian baca, ada beberapa langkah yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, jelas kalian harus membaca dengan seksama bacaan pada cerpen tersebut. Yang kedua, buatlah kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan pada cerpen itu. Jadi kalian membuat kalimat tanya sebanyak-banyaknya dari bacaan cerpen yang kalian baca itu. Dan yang ketiga, carilah jawaban dari berbagai macam kalimat tanya yang kalian buat itu dengan membaca seksama tadi. Setelah kalian buat pertanyaannya, kemudian kalian tahu jawabannya, kalian bisa merangkai jawaban-jawaban itu menjadi satu paragraf yang tepat, singkat, dan jelas yang isinya sesuai dengan cerpen tersebut. Nah, kalian silahkan siapkan pulpen kalian dan kita akan bersama-sama mencari informasi dari cerpen Kerupuk Cumi Fania yang ada pada pulpen. Oke, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke anak-anak, mari kita baca tentang Kerupuk Cumi Fania. Pengarangnya adalah Widya Rosanti. Dengarkan baik-baik ya. Fania duduk sedih di toko kerupuknya. Tak ada satupun pembeli yang belanja di tokonya. Kerupuk Fania kalah laris dengan keripik buah toko sebelah yang memiliki aneka macam warna dan rasa. Kalau begini terus, aku bisa bangkrut. Kasihan ibu, Fania membatin. Merasa sudah tak akan ada pembeli yang datang, Fania berencana menutup tokonya pada hari itu. Saat hendak mengunci pintu, datanglah seorang kakek yang berpakaian basah dan lusuh. Jantung Fania berdegup girang. "Mau beli kerupuk, Kek?" tanya Fania ramah. Sang kakek menggeleng sedih. "Maaf, Nak, saya bermaksud menawarkan cumi-cumi hasil tangkapan saya. Anak saya sedang sakit keras, tak ada orang yang mau membeli." Dalam hati Fania merasa sangat kasihan terhadap kakek itu. Akan tetapi, jika Fania nekat membeli cumi-cumi itu, ia akan tidak mempunyai uang. Tanpa sadar, Fania meraba cincin emasnya. "Maaf, Kek, saya tidak punya uang untuk membayar cumi kakek. Bagaimana kalau dengan cincin ini?" tawar Fania seraya menunjukkan cincinnya. "Boleh," ujar kakek dengan wajah berbinar. Dengan berat hati, Fania menarik cincin hadiah ulang tahun dari sang ibu beberapa waktu lalu. Fania menyerahkannya pada sang kakek. "Terima kasih banyak ya, Nak. Semoga kebaikan hatimu dibalas Tuhan," ujar sang kakek terbata. Setibanya di rumah, Fania meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa membeli obat. Fania juga bercerita dengan jujur kepada ibunya bahwa ia telah memberikan cincin kesayangannya pada seorang kakek. "Sudahlah Fania, tidak apa-apa. Kakek itu lebih memerlukannya," kata ibu Fania lirih. "Lalu, cumi-cumi yang banyak ini akan kita apakan, Bu?" kata Fania masih dengan ekspresi murung. "Buat kerupuk saja, kerupuknya nanti kita pakai sebagai lauk," jelas ibu. "Fania lagi menggoreng apa ya? Kok baunya enak sekali?" ujar Bu Krista, tetangga Fania sambil menghampiri Fania. "Kerupuk cumi, Bu," sahut Fania sopan. "Kerupuk cumi? Wah, harganya berapa, Van? Saya jadi penasaran." "Bagaimana jika Bu Krista mencicipinya terlebih dahulu? Fania khawatir rasanya kurang enak," tegas Fania. Bu Krista mengangguk.
Ia mengambil sebuah kerupuk yang baru matang dan memakannya. Enak sekali, Fania. Saya ingin membeli 5 kaleng untuk sajian tamu nanti malam ya, ujar Bu Krista dengan antusias. Kerupuknya akan menjadi sugihan untuk tamu. Bukankah itu suatu keberuntungan? Makin banyak orang yang mencicipi kerupuk cumi buatannya, akan makin banyak pula orang yang berminat untuk membeli. Apalagi, kata Bu Krista, kerupuk buatanku sangat enak, batin Fania. Baik Bu, mudah-mudahan nanti sore kerupuk pesanan Ibu sudah jadi dan bisa diambil, ujar Fania ceria. Fania benar. Tamu-tamu Bu Krista sangat berminat dengan kerupuk cumi buatannya dan berminat memborong semuanya. Alangkah bahagianya Fania karena bisa membeli obat untuk sang ibu dari hasil penjualan kerupuk. Kini toko kerupuk Fania laris diserbu pembeli. Kerupuk cuminya selalu habis setiap hari. Nah, mari kita bersama-sama membuat kalimat tanya dari cerpen yang sudah kita baca ya. Yang pertama, mengapa Fania terlihat sedih? Yang kedua, siapa yang datang ke toko Fania ketika tokonya akan tutup? Yang ketiga, apa yang dilakukan seorang kakek terhadap Fania ketika Fania akan menutup tokonya? Yang keempat, apa yang dilakukan Fania kepada kakek yang datang ke tokonya? Yang kelima, bagaimana respon Ibu Fania terhadap sikap yang dilakukan oleh Fania? Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Fania terhadap cumi-cumi yang dibelinya dari kakek tersebut? Siapa yang mencoba kerupuk cumi-cumi Fania pertama kali? Bagaimana tanggapan Ibu Krista terhadap kerupuk cumi yang dibuat Fania? Dan yang terakhir, apa yang terjadi pada kerupuk cumi-cumi Fania? Setelah kalian tahu jawaban dari pertanyaan yang kalian buat, silahkan kalian tuliskan dalam bentuk paragraf. Kemudian ceritakan kembali tentang informasi yang kalian dapat dari cerpen yang dibaca itu. Baik anak-anak, setelah kalian sudah membaca dengan seksama, kemudian kalian sudah mendapatkan kalimat tanya dari cerpen yang kalian baca, kalian silahkan mencari jawaban dari kalimat tanya itu. Jika sudah menemukan jawabannya, kalian rangkai menjadi satu paragraf yang padu. Kita bisa menceritakan kembali isi cerpen tentang kerupuk cumi Fania dengan bahasa kita sendiri. Contohnya seperti ini. Kerupuk cumi Fania. Fania terlihat sedih karena tokonya sepi, sedangkan toko sebelah yang menjual aneka keripik berbagai macam rasa itu ramai. Pada saat Fania akan menutup pintunya, ada seorang kakek yang datang. Kakek tersebut ingin menjual cumi-cumi yang begitu banyak kepada Fania. Karena Fania tidak memiliki uang, maka Fania memberikan cincin pemberian ibunya kepada kakek tersebut. Lalu Fania pulang dan menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya dengan jujur. Sang ibu merespon perbuatan Fania dengan baik. Memang ada yang lebih membutuhkan dibandingkan Fania dan ibunya. Nah, Fania bingung mau diapakan cumi-cumi tersebut. Akhirnya Fania membuat kerupuk cumi dengan ide yang diberikan oleh sang ibu. Tetangga Fania yang bernama Ibu Krista mencium aroma kerupuk tersebut. Kemudian Ibu Krista mencicipinya. Ternyata rasa kerupuk cumi Fania enak. Dia ingin menyuguhkan kerupuk Fania kepada tamu-tamunya. Akhirnya Ibu Krista membeli kerupuk Fania, kerupuk cumi Fania
dan disuguhkan kepada tamu-tamunya. Dan ternyata tamu-tamu Bu Krista pun senang dengan kerupuk cumi dari Fania. Berkat hal tersebut, Fania sekarang berhasil menjual kerupuk cumi. Toko Fania pun sekarang laris di serbu pembeli. Jadi, jika kita itu berbuat kebaikan, kalian tidak usah takut akan dibalas langsung ataupun bagaimana. Karena jika nantinya orang yang kita beri kebaikan kita belum tentu membalas kepada kita, ada berbagai pintu lain dari kebaikan yang akan kita peroleh dari pintu mana saja. Kalian yakin saja anak-anak, jika kita berbuat baik, pasti ada balasan baik yang akan kalian terima, dan tentunya itu dilaksanakan dengan ikhlas dan ketulusan. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dan menyimak penjelasan dari Bu Tika tentang menemukan informasi berdasarkan cerita pendek yang kalian baca. Kita bertemu di waktu yang lainnya ya. Assalamualaikum.